Saudara, kami ulang kembali berita-berita sekitar Semarang. Pilihan kami hari ini. Operasi pasar di Kota Tegal ramai diserbu pembeli. Banyak warga kecewa tidak kebagian minyak goreng murah. Pasangan suami istri di Gerobokan tewas tersambar petir saat boncengan motor. Petugas Satpol PP membongkar lapak pedagang tidak berizin di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Jawa Tengah berunjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan Yogyakarta di Jalan Pemuda Kota Semarang. Mereka menuntut peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 yang mengatur pengambilan jaminan hari tua atau JHT pada usia 56 tahun dibatalkan. Aturan tersebut dinilai memberatkan para buruh, apalagi saat ini masih pandemi COVID-19 yang berpotensi menimbulkan ancaman pemutusan hubungan kerja. Para pengunjuk rasa meminta aturan pengambilan JHT kembali mengacu pada peraturan Menteri Tenaga nomor 19 tahun 2015. Menteri Ketenagakerjaan untuk dicopot. Yang kedua, kami berharap Permenaker 2 tahun 2022 ini untuk dibatalkan, bukan direvisi. Aksi serupa digelar puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional atau FKSPN Boyolali. Saat unjuk rasa di kantor DPRD Boyolali, mereka menolak peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 yang mengatur pengambilan JHT pada usia 56 tahun. JHT seharusnya bisa digunakan buruh saat kehilangan pekerjaan berupa uang tunai hasil iuran tiap bulan tanpa harus menunggu usia 56 tahun. Yulianto dan Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Boyolali dan Kota Semarang. Satuan Polisi Pamung Praja membongkar lapak pedagang kaki lima tak berizin di Jalan Hadi Subeno di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Satu persatu bangunan yang menjorok ke badan jalan dibongkar dengan palu, linggis, dan alat berat. Pembongkaran untuk mendukung proyek pelebaran jalan di kawasan ini yang setiap hari macet saat jam berangkat kerja dan pulang kerja. Petugas Satpol PP bersama Camat Mijen sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik lapak untuk membongkar sendiri lapak hingga 2 meter dari tepi jalan. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, masih ada 22 dari 190 lapak yang belum dibongkar oleh pemiliknya. Ini memang sering sekali menjadi kelemahan karena macet. Macet kalau pagi masuk, mau keluar Semarang ya macet, mau masuk macet. Sehingga dari KPH kita rapatkan dengan Pak Camat, hanya untuk sosialisasi. Jadi mana Pak Camat KPH dengan kita di kecamatan. Ya Alhamdulillah. Ini saya matur nuwun kepada PKL Mijen yang tertib. Pada Maret 2022, pelebaran jalan akan dimulai dengan pengaspalan jalan oleh petugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Polisi meringkus 2 pencuri yang beraksi di toko modern di wilayah Pedan, Kabupaten Klaten. Modus pelaku memanjat dinding kemudian membobol teralis besi ventilasi kamar mandi belakang toko modern. Pelaku menggasak berbagai slop rokok, peralatan kosmetik, dan beberapa barang lain dari etalase. Pencurian diketahui karyawan saat membuka toko dengan kondisi etalase berantakan. Akibat pencurian, kerugian diperkirakan mencapai 18 juta rupiah. Tidak lama berselang, kedua pelaku ditangkap di rumah masing-masing. Selain toko modern, kawan ini pernah mencuri di sejumlah warung kelontong. Mengambil sejumlah barang-barang yang ada di Alfamart, antara lain yang rekan-rekan media bisa saksikan, antara lain rokok, alat kosmetik, termasuk korek dan sejumlah uang receh yang ada di toko Alfamart tersebut. Polisi menyita barang bukti slop rokok, peralatan kosmetik, serta uang koin. Komplotan pencuri ini terancam pidana penjara selama 7 tahun. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.
Di tangan seorang perajin di Kabupaten Boyolali, kulit-kulit ikan pari diolah menjadi tas kulit berkualitas sehingga menembus pasar mancanegara. Sebut saja namanya Wawan Purnomo. Sejak 2008 lalu, ia mulai mengembangkan kerajinan tas dan dompet kulit berbahan kulit ikan pari yang didatangkan dari Jepara. Salah satu tempat pembuatan kerajinan Wawan berada di Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Berbagai tas dan dompet kulit cantik dibuat di sini. Proses pembuatan tas dan kulit dari ikan pari sebenarnya tidak terlalu sulit. Pertama-tama kulit ikan pari disamak dan diwarnai. Selanjutnya, kulit ikan pari yang sudah cantik dibentuk pola dan dijahit sesuai dengan model yang dipesan. Barulah kemudian kulit ikan pari yang sudah berpola itu diolah hingga menjadi berbagai tas dan dompet yang cantik. Untuk pola dari kita bisa kerjakan 7-10 hari, kalau pola baru sekitar 14 hari. Tas berbahan kulit ikan pari tidak hanya dipesan pelanggan domestik, bahkan hingga mancanegara dari Asia hingga Eropa seperti dari Prancis, Belgia, dan Swiss. Pangsa pasar kita dalam dan luar negeri kita pernah kirim ke Jepang, Singapura, Malaysia, Belgia, Swiss, dan Prancis. Kalau untuk dalam negeri kita mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua, Kalimantan, dan seluruh Jawa sudah ada pangsa pasar kita. Dengan melihat peluang pasar masih terbuka ini, kita berharap bisa mengembangkan tempat produksi kita serta mengembangkan promosi kita agar jangkauan promosi kita lebih luas. Harga tas dan dompet berbahan kulit ikan pari ini bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp2.000.000. Hasil kerajinan tas dari ikan pari ini pernah dibeli Ibu Negara Iriana Joko Widodo sebagai cenderamata pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Sejumlah warga Ngawen, Kabupaten Klaten mendadak jadi jutawan setelah menerima uang ganti rugi pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo. Menurut salah seorang warga bernama Tudiman, tanahnya terdampak jalan tol seluas 868 meter persegi dengan nilai penggantian 2,3 miliar rupiah. Uang penggantian akan dibagi kepada 6 saudaranya. Selain itu, uang ganti rugi juga akan digunakan untuk kembali membeli pekarangan dan kuliah anaknya. Tudiman tidak berencana membeli kendaraan karena sudah memiliki mobil di rumahnya. Berapa, Pak? 2M berapa itu? 2M. Tapi nanti dibagi dengan keluarga. 5 bersaudara. 6 bersaudara. Oh, 6 bersaudara. Kalau sehari-hari napa niki ngastonipun Bapak? Saya PNS. Oh, PNS. Juga yang nawari mobil juga, Pak? Oh, belum. Sudah punya gerobak sudah. Oh, jadi ini nilai uang penggantinya ini untuk pekarangan lagi dan nanti ya saudaranya untuk membayar sekolah kuliah. Oh, oke. Pembayaran uang ganti rugi proyek jalan tol diberikan kepada warga di 3 desa, yakni Desa Senden sebanyak 4 bidang tanah, Desa PP sebanyak 23 bidang tanah, dan Desa Manjungan sebanyak 18 bidang tanah. Total nilai pembayaran di 3 desa sekitar 45 miliar rupiah. Ini mencairkan uang ganti kerugian 3 desa, meliputi Desa Senden 4 bidang, terus Desa PP itu ada 23 bidang dan Desa Manjungan ada 18 bidang. Nilai total yang dicairkan untuk hari ini kurang lebih 45 miliar. Hingga kini total pembayaran uang ganti rugi proyek jalan tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten meliputi sejumlah tanah yang tersebar di 5 kecamatan, yakni Polanharjo, Karanganom, Ceper, Ngawen, dan Delanggu. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.